dan belum ada. Ini saatnya airnya ya, karena semprotannya ya, dia sudah mengendalikan bisa terbunuh. Ya, bukan membunuh ya, mengendalikan. Kalau membunuh kita yang nyemprot juga itu terbunuh ya, mengendalikan ya. Itu racun kontak, racun lambung. Contoh racun lambung, walaupun di situ belum ada namanya, bapak-bapak selalu semprot aja, ya semprot. Karena apa? Begitu kita sudah semprot, lama itu datang, dia makan tanaman kita, dia mati. Lebih baik dicegah daripada mengobati ya. Ada racun pernapasan. Kalau racun pernapasan paling enak nih. Dia hirup saja dia sudah bisa membunuh ya. Lanjut, tanaman bersifat sistemik. Sistemik ini apa? Masa dari atau enggak tabelan. Tanam ini langsung pindah tanam. Itu bisa pindah tanam kita kan. Pola dan jarak tanam. Legowo, ini diajarkan pertama di SMK kita deh. Ya, banyak tuh pertanyaan-pertanyaan itu kok sistem tanam apa pada tanya. Itu kita tanam di lahan kita itu jadi legowo 2:1 ya. Terus banyak legowo, sistem legowo ada 2:1, ada 2 jaraknya yang beda. Yang pertama 2:1 jaraknya 20 kali 40 kali 10 cm ya. Bisa dilihat dari sini sampai 4:1. Sentralnya kami di sini ATPH lebih kepada tanaman padi. Mungkin ke depan DGW juga akan dengan guru tamu. Jadi mereka sebagai guru tamu untuk datang sewaktu-waktu ke sekolah, entah itu sebulan sekali, untuk memperkenalkan bagaimana pestisida secara keseluruhan dan juga lebih ke pengendaliannya untuk dalam hal peningkatan produksi padi di Kabupaten Merauke. Nah, kebetulan ini adalah generasi muda, generasi petani di Kabupaten Merauke. Harapan kami juga kerjasama ini bukan hanya di DGW, tetapi ke depan ketika aliansi petani di Merauke ini ke depan kita lebih ini bisa kami dari SMK, apalagi ini juga sama basicnya kita di dunia pertanian. Terus peningkatan sumber daya manusia pertanian di wilayah selatan Papua ini, harapan kita ke depan mari kita bersama-sama untuk lebih meningkatkan lagi terutama ke anak-anak didik kita di Kabupaten Merauke, sehingga kualitas dari hasil beras yang dihasilkan oleh petani dan juga regenerasi petani muda kita ke depan ini sudah semakin lebih baik, lebih bagus lagi ke depan. Baik, itu mungkin untuk saat ini kita break sementara karena waktu sholat. Setelah itu kita lanjut dengan jam 1 setelah materi, mungkin tambahan sedikit materi, lalu praktek langsung mengaplikasi herbisida di areal halaman sekolah. Nanti besok kita lanjut dengan ujian keterampilannya, yaitu identifikasi hama di lapangan, lalu hama dan penyakit serta gulma, lalu mereka merekomendasikan pestisida atau herbisida apa yang nanti akan diaplikasikan, dosisnya berapa, setelah itu pengaplikasian kepada tanaman. Nah, itu kurang lebih besok untuk kita aplikasi di lapangan. Dan harapan ini ketika mereka mengetahui, siswa kita melihat ini lalu mengerjakan, otomatis mereka ingat, tidak lupa, dan terus akan menyebar luas di kawasan sekitaran Tanah Miring, Semangga, Semayam, dan lain sebagainya. Nah, ini mudah-mudahan ke depan kami juga berterima kasih kepada pimpinan DGW yang mana sudah meluangkan waktu, dan juga rekan-rekan di DGW yang selama ini sudah membantu kami. Tadi beberapa contoh kegiatan kami dari tahun 2017 itu kami juga pernah menghasilkan padi yang tahan salin, yaitu padi 34 dan 35, dan kami langsung kerjasama juga dengan Balai Besar Padi Sukamandi. Jadi setiap benih yang keluaran baru dari Balai Besar dikirim juga ke kami untuk kami sebarkan di sini. Tapi baru tahun 2017 kami dapat yang tahan salin, dan itu ditanam di bulan Oktober dan Desember panen. Dan itu kami sudah pakai air asin yang sekitaran ini sudah naik. Tapi kami sempat panen dan buktinya ada dari DGW juga bersama kami. Nah, ini harapan kami ke depan, kita terus menggenjot generasi muda ini dan kita sebarluaskan kepada khalayak luas, sehingga
kita ini di Merauke ini lumbung pangan, tetapi di dunia pendidikan khususnya bidang pertanian, SDM generasi muda ini kurang diperhatikan di sini. Nah, ini perlu campur tangan dari pihak swasta, dari pihak pemerintah untuk kita bersama-sama menggenjot SDM ini sehingga kedepannya lebih maju lagi. Jurusan ATPH kelas 12 akan melaksanakan uji kompetensi. Saat ini siswa kelas 12 melakukan uji kompetensi tentang pengendalian gulma. Mari kita simak siswa yang uji kompetensi dengan jenis anak SMK Negeri. Selamat siang, nama saya Natalia Perdana Komak. Saya siswa dari SMK Negeri 1 Tanah Miring, kelas 12 ATPH. Hari ini kami akan melakukan uji kompetensi. Mari kita saksikan siswa kelas 12 TPH yang saat ini melakukan uji kompetensi yang dilakukan dari dunia usaha, salah satunya adalah dari DGW tentang pengendalian gulma. Inilah salah satu siswa SMK Negeri 1 Tanah Miring kelas 12 TPH yang sedang melakukan teknik pengendalian gulma yang dilakukan di sekolah kami. Pengujinya dari DGW. Jumlahannya orang ya. Jadi jangan sampai pas di outputnya. Karena apa, kalau masuk nanti lagi ya. Itu malam rusak. Jadi kita lepas saja. Takut kotor nggak? Nggak toh, apa aja nggak takut kotor kok. Ya toh. Nah, yang kedua, materi yang kemarin kakak sampaikan di ruangan, usahakan hari ini betul-betul dipraktekkan di lapangan ya. Jika apa identifikasi hama apa yang ada, hama yang di sana, ya. Rumput juga mungkin apa yang ada lihat, daun lebar, daun sempit atau teki-tekian, ambil aja. Oke? Nah, jadi masalah OPT itu bukan hanya hama saja, jangan fokus di hama saja ya. Ada penyakitnya, ada gulmanya. Tanyakan. Jadi apa yang ada dalam. Jangan malu bertanya, aktif lah. Karena penentuannya adik-adik semua di sini nih. Yang kemarin sudah kakak kasih materi, hari ini penentuannya. Betul-betul memperhatikan atau tidak hari ini kakak lihat. Ya, kakak akan kasih nilai sesuai dengan kalian punya keterampilan ya, kalian punya kemampuan. Hari ini penentuannya. Nanti kita presentasi sama-sama. Satu-satu tuh maju tuh. Sesuai dengan apa hama yang ada di sana. Kalau nggak ada hama di sana, nanti kita punya jalan pintas lain. Mongkok, ngerti ya? Kurang keras. Semongkok. Ini siswa dari SMK Negeri 1 Tanah Miring kelas 12 TPH hari ini melakukan uji kompetensi tentang identifikasi gulma, hama dan penyakit. Mari kita saksikan siswa dari kelas 12 TPH sedang mencari gulma, hama dan penyakit yang ada pada tanaman padi. Mari kita saksikan. Mari kita bertanya pada salah satu siswa kelas 12 TPH, kira-kira apa yang ditemukan ketika siswa ini berada di lahan tanaman padi. Kira-kira Kurniawan, apa yang ditemukan ketika Kurniawan berada di lahan padi? Ada beberapa hama atau gulma yang saya temukan, yaitu hama yaitu malang sangit, dan gulma itu ada berdaun lebar dan gulma berdaun sempit, dan penyakit padi itu adalah penyakit ulat penggerak batang. Itu saja yang saya dapatkan di lahan tanaman. Apa yang Rahak temukan kira-kira saat berada di lahan padi ini? Gulma berdaun lebar, Penyakit ya? penyakit potong leher, tanaman lereng, Bereng ya. gulma lagi berdaun. Kira-kira ketika Vivin berada di tanaman padi seperti ini, apa yang Macam itu ada hama sama gulma.
yang pertama yaitu potong leher, yaitu dia ini apa, padinya hampa, tidak berisi. Terus yang kedua yaitu berdaun lebar, Gulma ya. gulma. Terus yang ketiga ini teki-tekian. Yang berikutnya yaitu ini daun sempit. Gulma berdaun sempit ya. Ya. Itu saja, apa ada lagi? Oke, sekarang kita berada di lokasi dekat siswa melakukan identifikasi. Baik, ini salah satu identifikasi terhadap gulma, hama dan penyakit yang tadi siswa kami temukan di lahan. Mari silakan kita menyaksikan bagaimana siswa kami melakukan. Ini beberapa siswa yang sedang melakukan identifikasi terhadap gulma, hama dan penyakit yang tadi mereka temukan di lahan tanaman. OPT yang tergolong berbahaya sebab hama ini menyerang tanaman padi kering dan akhirnya mati. Munculnya hama ini akan kondisi cuaca yang tidak tertentu, khususnya hujan di malam hari. Misalnya 1 hektar mencapai 1 ton beras dengan kerugian 20%. Dan imago atau dewasa, bentuk umum telur warna hijau bulat memanjang, agak runcing pada kedua ujungnya. Telur yang baru diletakkan berwarna bening kemudian berubah menjadi putih. Tapi kalau sudah masa-masa nimfa ini ke atas, itu sekitar 75% ya. Jadi yang harus kita atasi itu masa-masa nimfa ke masa dewasa. Paham? Nah, kalau masa-masa imago kan baru kecil ya, gitu. Jadi yang butuh makanan banyak kita di masa-masa nimfa. Dia juga menyerang tapi tidak sebanyak nimfa. Yang mungkin yang sekitar 15-10% ya. Nah, kalau di masa-masa nimfa ini sekitar 75% yang menyerang merugikan tanaman ya. Paham ya? Teman-teman ya. Tindakan pengendalian dilakukan secara gugru. Pengendalian hayati dengan menggunakan patogen serangan Bioveria bassiana atau jamur. Pengendalian dengan cara menyemprotkan insektisida dengan jangkrik, lecet, mati. Semprotnya per hektar itu 300 sampai 1000 liter per hektar. Penyakit ada dari tindakan sempitnya dia adalah penyebab saja. Misalnya tanaman tidak bisa tanam dengan kasat mata. Bisa umumnya segala makhluk hidup, baik itu tadi serangga, hewan, bahkan loh manusia itu sendiri kalau keberadaannya mengganggu tanaman ataupun merugikan tanaman yang kita budidayakan itu masalah. Sama ya, mas serangga. Jadi yang seperti ini saya dari untuk ulat bulu padi. Asal mulanya daripada penyerahan ulat bulu padi apa itu? Asal mula itu bisa dikatakan daripada si ini ada itu. Asal mulanya dari pertama dari apa pertama? Dari ulat bulu batang padi. Kenapa ini? Pertama ingat kupu-kupu itu dia mengganggu nggak, merusak tanaman nggak dia kupu-kupu rusak. Pagi hari ini siswa kelas 12 TPH akan melakukan uji kompetensi tentang penyiapan media tanam, penanaman bahan tanam, dan penanganan pasca panen. Baru dilakukan pengemasan dengan ukuran 50 kg. Semua alat dan bahan sudah ada di sini. Silakan. Inilah siswa kelas 12 TPH yang saat ini melakukan uji kompetensi tentang sortasi dan grading, kemudian penanganan pasca panen.
TPH sedang melakukan penanganan pasca panen. Siswa sedang melakukan penimbangan cabai dan melakukan pengemasan pada buah kelengkeng. Inilah hasil dari siswa dalam mata ujian kompetensi grading, sortasi, dan pengemasan, kemudian diserahkan kepada guru penguji. Siswa sedang menjawab uji kompetensi pengetahuan. Saat ini siswa kelas 12 TPH sedang melakukan uji kompetensi penyiapan media tanam. Ini siswa kelas 12 TPH yang sudah melakukan uji kompetensi keterampilan pemindahan bibit pepaya. Ya, saya belum suruh Anda duduk. Sudah siap? Siap. Nama? Maria. Maria? Maria. Sudah sarapan tadi? Ya, sudah. Oke. Silakan duduk. Selanjutnya kita masuk kepada penguji pertama, Bapak Yasin, kami persilakan. Maria, dari Lili ya. Pada sebelum kita menanam itu kan kenapa selalu? Oke, baik. Sudah berdoa? Silakan berdoa. Ya, penguji Bapak Yasin, kami persilakan. Terima kasih, Peran. Dengar ya. Coba kamu jelaskan bahan media yang digunakan, kemudian berapa dosis yang digunakan. Bahan media, pupuk organik, pupuk kandang, senam bakat, tanah. Baik, dalam kegiatan kemarin yaitu penanganan pasca panen, ya, khususnya beras. Nah, alat sortasi yang digunakan itu alatnya masih sederhana. Bisa disebutkan rangkaiannya? Rangkaiannya itu dari alat sortasi, kipas itu kan hanya alatnya kan? Iya. Berarti kipas dan alat sortasi. Nah, oke. Dalam kegiatan sortasi, ya, khususnya beras, apa sih tujuannya dari sortasi itu? Agar mendapatkan beras yang bersih, bermutu, berkualitas. Berkualitas seperti apa? Dia tidak mengandung kotoran yang tidak dikehendaki atau hal lain selain beras itu sendiri, dan beras itu tidak banyak yang patah-patah. Nah, dalam proses kualifikasi kualitas ada kualitas 1, kualitas 2, kualitas 3. Sebutkan ciri-ciri kualitas 1, ciri-ciri kualitas 2, dan ciri-ciri kualitas 3. Ciri-ciri kualitas 1 itu misalnya beras itu paling bagus kan. Nah, itu berarti kan tidak ada yang patah atau tidak mengandung yang tadi bahan-bahan hal yang selain beras itu. Nah, yang kedua mungkin misalnya ada yang beras yang patah 1, 2 atau bagaimana. Yang ketiga itu biasanya kayak beras-beras mungil gitu. Oke, baik. Dengan demikian penguji 1, penguji 2, penguji 3, dan penguji 4 serta penguji 5
dengan pertanyaan yang sudah diberikan dan jawaban yang sudah disampaikan. Dengan demikian, saya sebagai moderator menyatakan Suci Romiati telah lulus